kita banyak nih beberapa tanya misalnya, oh kalau misalnya saya sakit gawat darurat, saya langsung ke IGD atau ke Poli. Nah, seperti itu. Oke, betul. Nah, kalau misalnya gawat darurat sesuai dengan kebijakan BPJS, kita bisa langsung ditangani di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan bersama saya Sui Ramzini pada program My Talk Show. Sebelum memulai ke talk show, saya ada pantun sedikit nih untuk sahabat Sultan semua, yaitu si Apni menanam benih. Sahabat Sultan, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Nah, saya harap sahabat Sultan semua dimanapun berada dalam keadaan sehat. Di tahun yang baru ini kita harus memiliki semangat yang baru, tujuan yang lama boleh, baru juga boleh, tapi harus berkesinambungan seperti itu. Harus bisa digapai. Utamanya intinya adalah harus bisa digapai seperti itu. Baik sahabat Sultan, alhamdulillah hari ini di studio Sultan telah hadir bersama saya narasumber yang sangat spesial sekali. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, Dr. Rifki Anur Mars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dokter, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa. Menjadi yang terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Dokter, terima kasih untuk waktunya sudah berkenan hadir di studio podcast pada hari ini, studio Sultan seperti itu ya, Dokter ya. Alhamdulillah bisa bertemu. Saya merasa bangga, Masya Allah, terhormat juga bisa bersama di sini dengan dokter. Nanti insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan isu rumah sakit, kemudian juga ada terkait dengan layanan kesehatan rumah sakit juga dokter, khususnya BPJS Kesehatan. Baik. Seperti itu. Siap, Baik, terima kasih dokter, jazakallah khair. Sahabat Sultan, kita di sini insya Allah nanti bersama Dokter Rifki, kita akan membahas berkaitan dengan isu rumah sakit, kemudian juga layanan dari rumah sakit, dan juga apa saja sih yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Baik, yang pertama mungkin berkaitan dengan BPJS ya dokter, BPJS Kesehatan seperti itu. Baik, BPJS Kesehatan, kita kan alhamdulillah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru sudah bekerja sama dok dengan BPJS Kesehatan seperti itu. Betul. Nah, berkaitan ini kan ada beberapa hal untuk BPJS sendiri. Kita langsung boleh ke kasus kah dok? Langsung nih ceritanya nih. Betul. Baik. Oke, jadi semisal mungkin ada perbedaan antara di awal kita bekerja sama dengan BPJS berkaitan dengan peraturan sampai pada akhirnya alhamdulillah kita tetap bekerja sama seperti itu. Harapannya bisa lama seperti itu selalu untuk bersama BPJS Kesehatan. Mungkin di 2024 itu ada beberapa mungkin terkait isu seperti itu atau kendala dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan karena ada kejadian mungkin di IGD instansi gawat darurat seperti itu, ada pasien datang dokter berobat seperti itu, mohon maaf, tapi ternyata memang di awal pasien adalah pasien BPJS nih, pengguna BPJS maksud saya. Seperti itu, tapi pada saat di IGD ternyata beliau tidak bisa tercover oleh BPJS seperti itu dokter. Nah, jadi tanggapan dari pasien ini, kok saya tidak bisa nih, kenapa nih, padahal kan saya bayar BPJS seperti itu dok. Iya, betul, nah itu seperti apa dok pandangan dari dokter sendiri? Wih, langsung berat ya Mas. Wah, mohon maaf dok. Jadi terima kasih Mas atas undangannya untuk di Sultan Podcast. Jadi memang sahabat Sultan semua, sebagai informasi awal, jadi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru kami alhamdulillah telah kerjasama dengan BPJS Kesehatan itu dari tahun 2021 bulan Desember. Nah, jadi memang sudah 4 tahun ini kami kerjasama dengan BPJS dan alhamdulillah setiap tahun itu semakin banyak pasien yang menggunakan asuransi atau menggunakan asuransi BPJS Kesehatan ini. Karena memang satu program pemerintah yang betul, Masih juga sudah tahu lah, terus sahabat Sultan juga sudah pasti tahu. Jadi memang paket dan program pemerintah ini, BPJS Kesehatan ini memang dari tahun 2014 sudah ada ya. Dan memang selama kami kerjasama di Sultan Agung Banjarbaru, BPJS Kesehatan ini memang paling banyak pasiennya yang berkunjung ke rumah sakit. Dan ini memang karena program pemerintah yang mana ada namanya UHC, Universal Health Coverage. Jadi memang program pemerintah itu untuk Kalimantan Selatan yang saya tahu bahwa tingkat UHC-nya atau tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan itu sangat tinggi sekali. Sudah lebih dari 90% sekian gitu. Untuk Kalimantan Selatan. Untuk Kalimantan Selatan, terutama di Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan juga beberapa kabupaten kota di Kalsel ini menuju UHC. Jadi itu memang menjadi target pemerintah. Dan itu apakah UHC ini wajib berarti ya dok?
Ya, jadi memang itu menjadi target pemerintah untuk bisa mengcover semua warga Indonesia atau semua masyarakat itu bisa memiliki layanan akses kesehatan. Salah satunya adalah program jaminan kesehatan ini yang namanya BPJS kan seperti itu. Jadi BPJS ini banyak sebenarnya, bukan cuma BPJS kesehatan, tapi ada BPJS tenaga kerja, ada BPJS kesehatan, dan juga ada beberapa program pemerintah lainnya. Jadi salah satunya adalah BPJS kesehatan. Nah, menariknya Mas Wi, BPJS kesehatan di sini memang saat ini memang di Kalsel tadi saya sampaikan udah 90% lebih, 90 sekian persen itu sudah tercover dengan BPJS. Makanya semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kunjungan ke rumah sakit, terutama ke Sultan Agung Banjarbaru dari kami 2021 sampai dengan sekarang itu semakin meningkat. Alhamdulillah kalau dari segi porsi ya, porsi rumah sakit saat ini kunjungan ke rumah sakit ini yang menggunakan BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan ini pemerintah ini memang sudah 90% lebih. Masya Allah. Jadi memang karena ini pegang pemerintah ya, dan terkait dengan dilema berbagai macam aturan, terkait dengan informasi tentang kesehatan ini, jadi memang sangat variasi sekali. Yang mana pemerintah selalu sampaikan kan bahwa ayo pakai BPJS, semua ditanggung. Betul, semua ditanggung. Namun beberapa waktu ini memang BPJS juga akhirnya kan juga menyampaikan bahwa memang ada beberapa yang tidak tertanggung sesuai dengan di website resminya, di media sosial BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Ada tuh di Instagram tuh, di situ ada muncul tuh 144 penyakit yang tidak ditanggung BPJS. Ada 144 berarti ya dokter. Betul. Yang kalau tidak tertanggung. Iya, itu saya dapat dari media sosial media sosial BPJS ya, bukan yang lain. Jadi kalau lebih tahu di situ sudah ada muncul tuh. Jadi memang BPJS juga menyampaikan seperti itu, dan juga kepada masyarakat juga disampaikan. Jadi sebagai acuan pertama memang ada yang tadi 144, makanya kan beberapa saat ini kan viral tuh. Wah, dia tidak ditanggung, ya, dia betul. Saya kan pakai BPJS nih, kan banyak nih beberapa kejadian viral seperti itu. Dan itu memang sebenarnya sudah dijelaskan oleh BPJS juga seperti itu. Jadi itu sebagai awalnya itu. Betul. Berarti memang sebenarnya dari BPJS pun sudah menginformasikan ya dok ya, berkaitan dengan apa saja sih yang tadi 144 ya dok ya. Penyakit yang tidak tercover. Ada tulisnya tuh di ada tulisannya di Instagram. Nah seperti itu sahabat Sultan. Berarti memang ada kondisi atau penyakit, betul. Kondisi yang mungkin memang tidak belum di cover ya dok ya. Belum tertanggung. Tapi harapan insya Allah bisa tertanggung nanti dok. Semoga BPJS bisa menyelamatkan. Amin insya Allah. Nah jadi mungkin kepada teman-teman sahabat Sultan semua, saya yakin di sini pasti sahabat Sultan semua sudah menggunakan BPJS, pengguna BPJS atau udah punya BPJS, tapi tidak tahu cara pakainya. Betul dok. Nah oh iya betul sekali dok. Masya Allah. Nah betul, ada juga nih mungkin yang sebenarnya punya BPJS tapi tidak tahu penggunaannya seperti atau tidak pernah menggunakan sama sekali. Ternyata saya punya BPJS ya. Apalagi kan kemarin kan ramai ya, mau ngurus tanah harus punya BPJS. Oh iya betul dok. Mau urus ini harus punya BPJS karena memang itu sebagai program pemerintah. Banyak yang masyarakat itu dia punya BPJS, tapi karena alhamdulillah mungkin sehat, alhamdulillah mungkin tidak pernah menggunakannya, sehingga pada saat menggunakannya bingung bagaimana cara alur mendaftarnya, bagaimana alur menggunakannya, bagaimana memanfaatkan fasilitas kesehatan ini, dan juga bagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah itu yang menjadi mungkin edukasi kita atau literasi kita itu juga harus diperkuat. Jadi kita harus sering baca. Nah jadi ini sebagai cerita singkat mungkin. Jadi selama dari 2021 sampai dengan 2025 ini kami banyak mendapatkan berbagai macam pengalaman di rumah sakit. Ada yang komplainnya baik, ada komplainnya yang marah-marah, ada yang bingung seperti itu. Tapi sebagai kita sebagai pemberi layanan kesehatan, kita wajib untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Jadi setiap handle komplain yang kami lakukan atau penanganan komplain yang kami lakukan memang harus sesuai dengan SOP ya, dan juga bagaimana nanti kita bisa menjelaskan. Jadi ada yang bingung, misalnya ini gimana nih, harus dapat rujukan kah, atau misalnya harus ke puskesmas dulu atau ke klinik dulu atau bagaimana, maka bisa langsung ditanggung di IGD seperti itu. Jadi berbagai macam hal itu juga harus kita sampaikan. Tapi alhamdulillah dengan adanya kerjasama BPJS Kesehatan ini juga, BPJS Kesehatan juga menyiapkan sebenarnya ada tenaga di bagian customer service sebenarnya. Sebutannya apa Mas Wi? PIPP. Betul. Jadi pemberi informasi. Saya lupa kepanjangannya PIPP, pokoknya intinya dia itu menginformasikan tentang BPJS. Berarti namun ya, dok, ya? Betul, jadi memberikan informasi tentang pelayanan kepesertaan. Namun
itu aktifnya biasanya cuma di jam kerja seperti Oke. itu. Jadi makanya kalau udah lebih dari sore malam itu biasanya dia tidak ada. Makanya tuh banyak kasus viral yang nakes Iya, oke. menjelaskan kepada pasien sebenarnya itu ada tugasnya BPJS. Oke. Tapi sebagai kita menginformasikan supaya juga pasien juga tidak tidak marah atau marah, juga tidak berprasangka yang tidak Miskomunikasi seperti itu, Dok. Betul, karena akibat miskomunikasi Betul. akhirnya jadinya ribut kan. betul. Padahal secara penjelasan mungkin kita sudah jelas. Dan memang itu sebenarnya tugasnya adalah oleh dari BPJS juga. BPJS, betul. Betul. Jadi macam-macam. Banyak berarti Dok ya pengalaman dari tahun 2021 sampai akhirnya ini sudah masuk 2025 seperti Betul, itu. alhamdulillah berbagai macam sudah menjadi komplain. Komplain, Tapi setelah dibicarakan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif, insya Allah bisa dijelaskan. Amin, dengan insya Allah, baik. betul. Yang penting mungkin kalau dari sisi pasien sendiri itu perlu edukasi ya Dok ya. Mereka memang perlunya adalah edukasi seperti informasi Betul. yang detail seperti itu. Betul, makanya edukasi sama literasi yang baik. Itu Masya Allah. Jadi jangan malas baca. Jangan malas baca, nah seperti itu. Betul. Buat hari ini, jangan malas baca Betul. nih untuk kita semua, untuk saya, untuk sahabat Sultan semua. Betul. Seperti itu. Jadi harus banyak membaca, mengetahui informasi ya Dok ya. Ya, seperti jadi itu. cari informasinya sebenarnya mudah. Kita bisa follow Instagramnya, media sosialnya, seperti itu. Oke. Jadi banyak, jadi bisa media sosial rumah sakit juga bisa, karena kita juga ada di situ informasi tentang BPJS. BPJS seperti itu. itu. Oke. Memang baik. banyak sih BPJS ini, membantunya banyak. Jadi membantunya banyak, tapi juga harus dibenahi pelan-pelan. Oke. Betul, dibenahi pelan-pelan ini ya tadi semuanya harus terlibat dari masyarakatnya, dari penyedia jasanya, betul. Provider BPJS kesehatannya kesehatan juga. sendiri. Jadi memang harus saling duduk bareng untuk bisa mendiskusikan dan mencari solusi yang Menjadi terbaik. solusi, Masya Allah. Wah, Masya Allah. Saya ingin tepuk tangan nih, tepuk tangan sendirilah. Karena nggak ada penonton di sini. Penontonnya ini semua kayak di rumah ya atau dimanapun bekerja seperti itu. Menyaksikan secara online. Online, amin, Betul. insya Allah. Oke, kemudian dokter terima kasih atas informasinya. Jadi kepada sahabat Sultan, mungkin yang ingin menggunakan nih, pada akhir ini akhirnya tahu nih, oh saya punya BPJS, kemana nih saya menggunakannya nanti untuk informasinya. Barangkali ini ada sahabat Sultan yang berada di sekitaran Rumah Sakit Islam Sultan Banjarbaru, nah itu bisa langsung ke rumah sakit kami, ke bagian PIPP, nanti insya Allah akan kita bantu seperti itu memberikan informasi ya dokter ya. Betul, jadi informasi itu sangat jelas, bisa ditanyakan di situ dan juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Dimanfaatkan, Betul. betul. Karena ini Utamanya- memang program pemerintah ya, karena ada undang-undangnya, karena ada peraturannya, memang itu menjadi salah satu kewajiban pemerintah untuk menjaga Kewajiban kesehatan pemerintah, kita. Masya Nah, Allah. namun kita sebagai pengguna atau sebagai masyarakat wajib mengetahui bagaimana syarat dan ketentuannya supaya tidak menjadi masalah. Masalah, seperti betul, itu. Dok. Oke. Rumah sakit itu sebagai mitra dari BPJS untuk memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan terkait layanan kesehatan ya dok ya. Iya, betul. Jadi bukan jangan dimarahi rumah sakitnya. Betul. Kadang Oke. kadang terjadi masalah, betul sih, Dok. masalah karena miskomunikasi Betul, tadi. dok, betul. Kadang kan karena mungkin persepsi dari semisal saya sebagai pasien ya dok ya, pasti saya lo bayar tiap bulan seperti itu. Tapi kenapa nih pada saat di rumah sakit kok nggak bisa? Pasti saya akan langsung marahi ke rumah sakit ini kenapa ulun kada kawa sih. Iya, betul. Karena apalagi kan yang kita tahu lah, datang ke rumah sakit itu kan masyarakat ya, mungkin pasien dan sebagainya kan datang dalam mungkin keadaan panik, Betul. dalam keadaan sedih atau mungkin dalam keadaan kebingungan. Nah, ditambah juga misalnya informasi yang kurang jelas. Ya. Nah, itu juga menyebabkan jadi akhirnya jadinya emosi. Nah, seperti itu. Makanya kita deh sebisa mungkin kita juga sebagai tenaga kesehatan, sebagai yang ada di rumah sakit juga itu kami selalu menyampaikan kepada teman-teman di rumah sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, ayo kita sama-sama untuk niatkan untuk membantu, Masya Allah. niatkan untuk bisa menjaga etika, menjaga adab dalam informasi. Jadi memang tapi namanya manusiawi, ada saja berbagai macam hal mungkin pada saat itu kita tidak tahu mungkin ada berbagai macam kondisi yang mungkin akhirnya menyebabkan emosi memuncak. Nah itu juga bisa seperti itu. Tapi insya Allah dengan penyampaian yang baik dan juga kesabaran sama-sama kita dalam memberikan pelayanan, insya Allah pasti nanti akan tercover dengan baik. Amin insya Allah. Ya, ketika kita tidak inginkan Betul. menjadi kerugian bagi kita semua kan, padahal kita ingin sama-sama menolong semuanya Betul, dan seperti itu. kita pun juga tidak ada niatan untuk menghambat kan dok ya. Memang Enggak, seperti enggak. nggak ada yang ingin menghambat. Tapi karena memang Betul. adanya proses, betul. adanya butuh waktu dalam memberikan pelayanan itu menjadi salah satu yang harus saling kita memahami. Betul. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Oke, baik. Terima kasih, jazakallah khair. Udah selesai Dokter, nih? belum, masih lanjut. Ada lagi. Tadi baru satu pembahasan, dokter. Oh, baik. Oke.
Banyak nih tentang BPJS sebenarnya, rame sebenarnya. Yang bisa dibahas ya dok ya. Betul, yang bisa disampaikan juga kepada sahabat Sultan semua itu terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada. Jadi kita pun juga insya Allah bisa memberikan informasi ya dok yang bermanfaat seperti itu melalui podcast hari ini. Iya betul. Oke, kita beranjak ke pembahasan kedua, boleh dokter? Boleh. Oke. Tapi sambil santai saya boleh minuman ya. Silahkan dok, iya betul. Saya belum menawarkan dokter minum nih tadi, mohon maaf. Silahkan dokter. Iya. Oke dok, berkaitan dengan ini kan saya ada mendapat informasi nih dok, baca-baca juga bahwasanya nanti itu saat ini kan memang penggunaan BPJS kesehatan khususnya itu ada kelasnya dok ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu. Nah ini ada informasi dok bahwasanya nanti itu akan diubah sistemnya nih, yang awalnya ada kelas 1, 2, 3 nanti disamaratakan semuanya. Seperti itu menjadi satu kelas saja, yaitu namanya adalah kelas rawat inap standar atau KRIS seperti itu dok. Nah itu seperti apa sih dok? Informasi mungkin dokter bisa menginformasikan kepada kami, kepada pendengar seperti itu. Baik, jadi sahabat Sultan semua terkait dengan kamar rawat inap standar ya atau KRIS sebutannya ya. Betul, jadi dok. Memang di tahun 2024 kami beberapa kali juga ikut sosialisasi, sampai ikut seminar nasional dan juga berbagai kegiatan workshop yang diadakan oleh pemerintah maupun juga organisasi rumah sakitan. Memang untuk KRIS ini memang sudah ada aturannya. Jadi memang sudah ada peraturan dari pemerintah terkait dengan kamar rawat inap standar. Dan memang sudah ada terkait dengan kamar rawat inap standar itu isinya apa aja. Nah, jadi misalnya luasan ukuran seperti apa, terus kemudian juga pencahayaannya seperti apa, kemudian juga sirkulasi udara seperti apa, jarak antar tempat tidur seperti apa. Jadi memang ada 12 poin kalau tidak salah. Ada 12 poin terkait dengan kamar rawat inap standar dan itu memang kalau tidak salah jadi di dalam di tahun 2020 itu ada peraturan itu menyebutkan itu Juni per 2025. Juni 2025 ya dok ya? Tapi sampai saat ini memang juknisnya atau petunjuk teknisnya memang beberapa masih diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan dan juga dari VK Kesehatan terkait dengan itu. Namun itu tidak merubah di dalam hal memberikan layanan. Hanya cuman kamarnya saja. Karena pemerintah menyebutkan ya di dalam kami yang mengikuti kegiatan itu, pemerintah itu ingin memberikan satu kenyamanan atau mungkin satu standarisasi terkait dengan kamar rawat inap. Karena ada beberapa misalnya rumah sakit yang misalnya sudah dibangun puluhan tahun yang lalu, dibangun rumah sakit yang sekarang seperti itu, ada perbedaan standar, ada perbedaan fasilitas. Jadi pemerintah ingin menyamaratakan fasilitas yang didapatkan dalam pelayanan kesehatan seperti itu. Dan kalau tidak salah di dalam poin-poin itu maksimal satu kamar rawat inap itu diisi oleh maksimal 4 orang saja. 4 orang. Betul. Jadi makanya kan ada kamar rawat inap standar. Sehingga itu memang nanti baik kelas 1, 2 dan 3 dia akan menempati kamar yang sama. Seperti itu. Nah, terkait dengan kelas 1, 2 dan 3 apakah fasilitasnya berbeda, apakah nanti mungkin mendapatkan pelayanan yang berbeda, itu sebenarnya di dalam petunjuk teknisnya itu tidak menyebutkan. Jadi tidak menyebutkan misalnya ini kelas 1 dia ditempatkan di mana, enggak. Jadi untuk kamarnya saja. Tapi kalau masalah iurannya nanti saya masih belum tahu. Belum ada informasi ya dok? Betul, kan itu kan ranahnya pemerintah ya dan juga BPJS Kesehatan untuk bisa menyampaikan. Tapi kalau kami di rumah sakit itu cuman menyiapkan kamar rawat inap standar ya. Dan alhamdulillah kalau di Sultan Agung Banjarbaru kami dari awal pembangunan itu ternyata alhamdulillah itu sudah sesuai dengan standar. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu banyak merubah, tidak perlu banyak mendesain ulang atau bikin gedung baru, karena ruangan yang ada itu sudah ternyata setelah kami lihat dari juknisnya itu, petunjuk teknisnya itu sudah memenuhi standar. Yang dari 12 standar tadi dok ya? Dari 12 poin tadi sudah. Jadi terkait dengan jumlah tempat tidurnya, terkait dengan ada kamar mandinya di dalam, terus kemudian terkait dengan sirkulasi udara, pencahayaan, alhamdulillah. Jadi dan itu kan kami bangun tahun 2020 ya. 2020 ya dok ya? Pembangunan kan. Jadi sudah alhamdulillah tidak banyak merubah, tapi juga menjadi tantangan bagi rumah sakit yang lain yang memang kita seperti saya sampaikan kan, misalnya dia udah bangun 10 tahun yang lalu atau misalnya 15 tahun atau 20 tahun yang lalu seperti itu. Akhirnya karena ada peraturan mereka juga harus mengeluarkan biaya untuk penyesuaian kan ya. Betul. Nah itu menjadi tantangan bagi rumah sakit masing-masing. Betul. Nah, jadi berkaitan dengan KRIS, berarti bisa dibilang nih dok, bahwasanya Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru kalau semisal ternyata di bulan Juni ini pemerintah, Kementerian Kesehatan akhirnya sudah siap berarti dok? Insya Allah sudah siap. Amin, masya Allah. Sudah, alhamdulillah.
Oke, nah berarti nanti insya Allah teman-teman kalau misal memang ternyata kris itu diterapkan di bulan Juni ya dok ya, maka Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru insya Allah siap untuk melayani perubahan tersebut ya dok ya, insya Allah. Jadi teman-teman kalau misal sakit, merasa nggak enak badan nih, ayo silahkan ke rumah sakit ya dok ya. Rumah sakit Islam Sultan. Tapi kalau ke rumah sakit bukan cuma sakit loh, bisa medical check up. Oh betul, oke, bisa medical check up juga. Ada layanan-layanan yang lain kan dok ya? Ada konsultasi dengan misalnya konsultasi kejiwaan, psikologi, atau misalnya ingin menjaga kesehatan tadi kan. Jadi rumah sakit itu sekarang bukan cuma sakit loh Mas. Dan di BPJS Kesehatan juga nanti bisa, apalagi kan kalau nggak salah kan Pak Prabowo kan ada program medical check up gratis. Betul, ya? Nanti pas ulang tahun 2025 kan? Betul. Nah makanya itu juga mungkin salah satu program dari jaminan kesehatan ya, tapi saya masih belum tahu. Tapi semoga aja ya dok ya, insya Allah. Aja. Jadi bisa kerjasama, ayo datang ke rumah sakit Sultan Agung Banjarbaru. Betul. Oke, kemudian juga mungkin betul saya tadi setuju dokter berkaitan dengan rumah sakit Islam Sultan Banjarbaru. Kita tidak hanya rumah sakit saat ini tidak hanya untuk pelayanan kesehatan kan ya dok ya, tapi penunjang yang lainnya pun juga yang masih berhubungan dengan kesehatan seperti betul sekali. Utamanya juga pengguna BPJS nanti insya Allah kalau misalnya diterapkan rumah sakit Islam sudah siap seperti itu. Kemudian juga tadi diinformasikan bahwasanya berkaitan dengan pelayanan dari BPJS itu ada beberapa yang tidak tercover ya dok ya. Saat ini masih belum tercover. Itu sesuai dengan dari BPJS ya. Betul, informasi BPJS. Mengenai rumah sakit ya. Betul. Jadi harus ini headline-nya adalah bukan informasi di rumah sakit tapi memang dari BPJS Kesehatan. Ketentuannya dari BPJS. Ketentuan. Bisa dilihat ya dokter ya. Betul. Di media sosial dari BPJS Kesehatan seperti itu. Atau misalnya langsung tanyakan kepada BPJS Kesehatan. Oke, betul. Atau mungkin ke PIPP juga bisa nggak dok? Boleh, pasti itu ada informasi itu. Karena setahu saya yang PIPP itu memang dia memang petugas BPJS ya. Memang petugas BPJS untuk menjelaskan kepada perwakilan ya dok ya dari BPJS. BPJS gitu, betul. Walaupun ya tadi mereka masih rata-rata tuh masih di jam kerja. Oke, baik. Jadi kalau misalnya ke Sultan Agung, ke customer service kita tuh nanti ada tuh petugas PIPP dari BPJS Kesehatan. Oke. Ini bisa mendapat informasi, bertanya lebih detail bagaimana seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Siap. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Gimana sahabat Sultan semua? Masih semangat kan? Harus semangat lah. Kan ini masih tahun baru ya dok ya. Jadi harus semangat baru. Kesehatan pun juga di awal sehat, di awal tahun sehat, sepanjang tahun harus sehat. Amin. Sesuai dengan tagline kita dok, Hope in Januari, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Amin. Insyaallah. Betul. Oke, kemudian tadi terkait dengan penerapan kebijakan. Nah tadi dok, kan ini memang tadi sempat kita balik lagi ke pertanyaan pertama tadi dok. Ada perubahan perubahan ketentuan dari BPJS seperti itu, mungkin ada yang lebih ketat. Itu dari pandangan dokter sendiri, apakah memang betul seperti itu kah, atau ada pandangan yang lain seperti itu terhadap ketentuan BPJS yang saat ini berlaku? Kalau saya melihat, memang kalau di dalam BPJS Kesehatan itu sebenarnya sudah ada peraturan dan syarat yang berlaku ya. Jadi memang tinggal kemauan kita untuk literasinya lebih bagus. Jadi terkait dengan BPJS Kesehatan ini, kita sebagai peserta juga harus bisa memahami bagaimana sih syarat dan ketentuan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk sebagai sebagai provider jasa kesehatannya. Contoh misalnya kita banyak nih beberapa tanya misalnya, kalau misalnya saya sakit gawat darurat, saya langsung ke IGD atau ke Poli. Nah seperti itu. Okay, betul. Kalau misalnya gawat darurat dengan kebijakan BPJS, kita bisa langsung ditangani di IGD dimanapun se-Indonesia. Jadi kalau misalnya contoh nih Mas Rui, misalnya domisilinya misalnya di luar Pulau Kalimantan gitu, misalnya di Jawa gitu kan, pas lagi ke Banjarbaru, terus kemudian lagi sakit gitu kan, gawat darurat misalkan demam tinggi, panas gitu kan, terus kemudian misalnya sampai dengan muntah-muntah segala macam gitu, nah itu bisa langsung dibawa ke IGD terdekat. Nah itu ada salah satu aturan yang dilakukan oleh BPJS. Jadi mau tanpa rujukan ke puskesmas dulu atau ke klinik dulu atau ke FKTP sebutannya. Jadi memang langsung bisa ke IGD. Tanpa ada rujukan berarti. Betul. Kalau gawat darurat. Tapi kalau misalnya gawat darurat misalnya, wah saya kok nggak enak badan ya, gitu kayak mungkin lapas lagi perjalanan dinas gitu kan, perjadin gitu kan, tiba-tiba lagi nggak enak badan. Nah itu kita bisa datangi ke FKTP terdekat. Misalnya dia domisilinya di Pulau Jawa, lagi ke Banjarbaru, dia langsung bisa datang ke FKTP. Nanti di FKTP nanti bisa dikasih obat atau rujuk ke rumah sakit. Ya, tapi itu juga ada batasnya. Misalkan sampai 3 kali kalau tidak salah. 3 kali dapat rujukan, dan itu memang artinya 3 kali itu satu rujukan itu kan berlaku selama 90 hari. Ada periodenya ya dok? Ada periodenya. Nah kalau sudah 3 kali 90 kan sudah
hampir 9 bulan kan. Betul dok. Itu disahkan oleh BPJS. Kalau dia memang sudah domisilinya pindah, lebih baik diajukan dia pindah. Nah, lebih baik dia pindah ke Banjarbaru seperti posisi itu. saat ini kan ya dok. Iya, misalkan dia ikut suami ya, tapi misalnya dia domisilinya terdaftarnya di Pulau Jawa gitu kan. Kalau dia sudah domisilinya tetap mau di Banjarbaru, dia sangat BPJS mending Pindah domisili supaya bisa menggunakan FKTP terdekat. Karena ada batasan penggunaan FKTP itu. Dan itu saya baru tahu dok, ternyata selain yang tadi kan saya tahunya adalah IGD. Kalau misalnya gawat darurat itu walaupun bukan domisilinya itu bisa pemeriksaan, tapi ternyata memang untuk poli juga bisa berarti ya dok? Bisa, tapi ke FKTP terdekat FKTP dulu. terdekat. Oke. Jadi dan itu memang sudah ada aturannya. Nah makanya kita harus tahu dengan aturan itu juga literasi tadi. Betul. Banyak baca, cari informasinya supaya kita tidak salah. Nanti kalau misalnya kita tidak tahu, kita datang ke rumah sakit. Betul. Karena kita tidak tahu, lalu nanti jadinya marah-marah. Marah-marah betul. Karena masa kita tidak tahu. Padahal kalau misalnya kita jelaskan, nanti insya Allah pasti akan memahami kok. Oh, jadi ketahuan nih saya kurang literasi dok. Nah gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kurang literasi ya teman-teman ya. Jadi digali terus Kurang informasi ya, betul. Biar tahu seperti itu informasinya seperti apa, biar tidak ada miskomunikasi ya dok ya. Iya betul. Sehingga nanti akan mendapatkan pelayanan yang maksimal dan juga optimal. Optimal, amin insya Allah. Betul. Kan daripada marah-marah tidak jelas, lebih baik kita duduk bersama. Betul. Bicara dengan baik, terus nanti kita tanyakan apa seperti Betul. itu. Jadi intinya tuh ya tadi karena komunikasi atau mungkin penyampaian yang mungkin kurang itu harus kita perbaiki sama-sama. Betul. Ibaratnya saling melengkapi satu sama lain. Iya. Ya tadi kalau tidak saling melengkapi kan akhirnya jadi marah-marah terus kan. Nanti gebok meja gitu. Astagfirullahaladzim. Gitu. Kita aja takut kita kalau digebok meja gitu kan. Betul, Masya Allah. Nah jangan sampai gitu ya teman-teman sahabat Sultan semua. Jangan sampai. Kalau bingung tanya Mas Wi. Waduh, nanti kalau saya justru bukan yang BPJS dok. Betul. Oke, jadi untuk sahabat Sultan bisa nanti gali informasi di media sosialnya BPJS ya dok ya. Iya banyak kok sekarang. Tinggal googling saja. Betul. Atau sekarang pakai chat GPT ya. Atau pakai AI gitu kan. Shortcut langsung ya dok ya. Iya. Betul. Bagaimana proses BPJS gitu, bagaimana berobat BPJS itu nanti udah jelas tuh di Google juga bisa kok dicari. Bahkan tidak hanya tulisan, suara pun sudah keluar sekarang. Iya betul sekali. Sekarang udah dimudahkan untuk mencari. Betul untuk informasi memang dimudahkan semua dok ya. Betul. Jadi kalau kami di Sultan Agung sebagai sedikit Mas Wi ya. Jadi BPJS Kesehatan ini kan memang tergantung kelas rumah sakitnya juga. Oke. Jadi ada beberapa rumah sakit yang mungkin secara kemampuan dari sumber daya dokternya, sumber daya sarana prasarananya. Jadi memang ada sistem rujukan. Oke. Nah, jangan sampai salah nanti. Wah, saya pengennya dirawat di Sultan Agung aja gitu kan. Oke. Ternyata di Sultan Agung, contohnya seperti kami belum punya dokter khusus onkologi ya atau penyakit kanker gitu kan. Nah, kalau misalnya pasiennya itu diagnosisnya misalnya ada dengan kanker atau dengan ke dokter onkologi, kami harus rujuk ke rumah sakit yang memiliki dokter onkologi seperti itu. Jadi memang ada tahapan-tahapan rujukan. Ini itu memang akan menjadi satu rangkaian yang memang membantu pasien untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan juga treatment yang sesuai dengan penyakitnya seperti apa. Jadi bukan seperti kami menahan-nahan pasien atau kami, oh nih kenapa nih aku tidak diterima di Sultan Agung, aku malah rujuk ke rumah sakit lain. Karena ada beberapa mungkin yang tadi sumber daya dokternya tidak ada atau sarana prasaranya masih belum punya seperti itu. Jadi itu yang bisa menjadi harus dipahami oleh kepada sahabat Sultan semua, keluarganya segala macam supaya nanti bisa memahami hal itu. Kenapa harus dirujuk seperti itu? Oke baik. Iya. Memang berarti ada tahapannya kan dok ya, bukan ada kita tahapannya yang menahan seperti itu. Betul. Atau memperlambat proses bukan? Betul, karena memang harus ada proses rujukan seperti itu. Oke baik, Masya Allah. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan, kemudian informasi baru juga saya terima dari dokter seperti itu. Tidak hanya saya, tapi juga sahabat Sultan semua di rumah, dimanapun sahabat Sultan berada. Insya Allah semoga pembahasan oleh narasumber, oleh Dr. Rifki bisa bermanfaat seperti itu, mempermudah teman-teman semua juga sahabat Sultan pada saat ingin melakukan pemeriksaan kesehatan ya dokter ya. Iya betul sekali. Jadi jaga kesehatan itu paling utama. Tapi kalau sakit ingat Sultan Agung. Betul. Nah, kalau sakit ingat Sultan Agung ya teman-teman ya sahabat Insya Allah Sultan. kita akan memberikan pelayanan yang terbaik. Amin insya Allah sesuai dengan berkhidmat ya dok ya kita. Ya kita ada tekad berkhidmat menyelamatkan umat. Itu memang jadi satu azam kami di Rumah Sakit Sultan Banjarbaru untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Betul. Nah namanya manusiawi mungkin pasti ada kekurangan, pasti ada ketidakpahaman atau mungkin tidak kejelasan. Ayo sama-sama kita saling membantu. Apalagi yang kami sampaikan Rumah Sakit Sultan Agung ini unik loh mas. Wah apa itu dok? Nah bedanya Rumah Sakit Sultan Agung dan rumah sakit lain, kami alhamdulillah Sultan Agung Banjarbaru ini semua pembangunannya isinya itu dari dana wakaf. Masya Allah.
Beda dengan rumah sakit lain yang memang mungkin ada perusahaan atau mungkin owner pribadi. Tapi kalau Sultan Agung Banjarbaru ini adalah rumah sakit dari dana wakaf yang mana secara apa ya? Secara hukumnya memang dimiliki oleh Yayasan Dana Wakaf Sultan Agung. Nah, namun yayasan ini cuma sebagai nama, tapi pada hakikatnya atau pada intinya dana yang itu adalah dana dari pengembangan aset wakaf. Itu yang jadi bedanya, Mas. Jadi makanya kalau kita ke Sultan Agung itu sama dengan kita memanfaatkan aset wakaf. Dan juga kita bisa beramal jariah. Masya Allah. Beda kan? Beda. Nah, rumah sakit lain kan taunya, wah kita harus begini gitu kan. Tapi kalau kita di Sultan Agung Banjarbaru, alhamdulillah karena ini dari dana wakaf, maka niatan kita ada saling membantu. Nah, namanya membantu, ya pasti kan mungkin ada kekurangan. Betul. Pasti ada yang tidak pas. Nah, itu sama-sama kita yuk sama-sama menjaga aset wakaf ini untuk berkembang lebih baik. Nah, itu. Berarti ada plus-plusnya kalau datang ke rumah sakit Islam Sultan Insya Allah Banjarbaru juga. plusnya. Amin, dengan nuansa Islami yang Amin, baik. Betul. Alhamdulillah kami juga tersertifikasi rumah sakit syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kami sudah tersertifikasi juga. Jadi di situ ada standar-standar terkait dengan kesyariahan Islam. Contoh misalnya himbauan penggunaan hijab, terus kemudian juga pemasangan selang kencing itu harus sesuai dengan gender. Iya, jadi misalnya pasiennya perempuan dipasang oleh perawat perempuan. Kalau pasiennya laki-laki dipasang oleh perawat laki-laki. Berarti itu memang harus sesuai gender ya dokter ya? Iya. Tidak boleh bercampur seperti itu. Iya, tidak boleh kecuali darurat. Nah, betul. kalau misalnya tidak ada laki-lakinya di situ, tapi pasti nanti akan didampingi oleh keluarga dari pasien, mungkin itu suaminya atau istrinya atau mungkin anaknya yang memang itu benar-benar mengharamnya. Wah, Masya Allah. Jadi teman-teman, sahabat Sultan semua, jadi kita di Rumah Sakit Islam Sultan Banjarbaru ini kita memang memegang teguh prinsip syariah ya dokter ya, menjaga semua privasi dari pasien seperti itu. Betul. Jadi insya Allah memang sesuai dengan tagline kami, berkhidmat untuk umat dok ya, menyelamatkan umat. Tapi jangan salah, bagi yang non Muslim pun juga tetap bisa berobat. Nah, oke, berarti jangan merasa oh ini rumah sakit Islam, maksudnya saya non Muslim, saya nggak bisa dong, enggak. Tidak. Jadi sesuai dengan standar kesehatan itu semua pasien itu sama rata. Namun kalau di Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru, seandainya pasien itu beragamanya Islam, nanti kami akan juga menerapkan sesuai dengan syariat Islam. Betul. Okay. Tapi bagi yang non Muslim, kami tidak akan jalankan standar syariahnya, tapi standar kesehatannya tetap dijalankan sesuai dengan sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku. Kesehatan ya dokter. Tidak ada perbedaan standar tidak kesehatan. Ada perbedaan sama sekali. Nah, jadi tidak hanya untuk yang beragama Muslim ya dokter ya, tapi juga untuk seluruh umat seperti itu. Betul. Umat bisa untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit Islam. Beberapa alhamdulillah kami dapat respon positif dari umat lain seperti ada yang dari Katolik, dari Kristen, dari Hindu, Buddha dan berbagai aliran kepercayaan yang lain seperti itu. Jadi itu sudah diatur oleh Kementerian Agama juga. Dan kami tetap bisa mengakomodir. Namun jika standar kesehatan tetap di nomor 1. Nomor 1 dokter. Betul. Tetap harus itu yang utama kan ya dok ya. Betul. Kesehatan seperti itu. Oke, mungkin penutup dokter. Selain ini kan kita tadi BPJS nih di Rumah Sakit Islam, BPJS Kesehatan bisa, BPJS Ketenagakerjaan juga bisa. Adakah selain itu juga bisa dok? Ada. Alhamdulillah kami sudah kerjasama dengan BPJS Tenagakerja, kerjasama dengan Jasara Harja, asuransi kesehatan yang lainnya seperti Mandiri InHealth, Admedika, terus kemudian juga banyak berbagai macam asuransi kesehatan swasta yang telah kerjasama dengan Sultan Agung Banjarbaru. Jadi bagi sahabat Sultan yang mungkin menggunakan asuransi selain BPJS bisa digunakan di Sultan Agung Banjarbaru. Oke, baik. Info lebih lanjut tanya bagian informasi. Siap. Info lebih lanjut bisa tanyakan ke informasi. Atau hotline kehumasan kami atau hotline customer service. Betul sekali. Jadi bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah berbagai macam respon positif dari masyarakat juga sangat membantu. Dan kami juga karena kita berada di lingkungan sekitar, kami juga kadang ada beberapa dengan CSR juga. Jadi kita bisa membantu pasien yang memang memerlukan bantuan, dan kami juga menerima donasi misalnya dalam bentuk membantu pasien atau misalnya membantu mengembangkan aset wakaf ini dengan baik seperti itu. Jadi tidak terbatas cuma misalnya CSR saya cuma bantu saja, tidak. Jadi semua apapun bisa dikerjasama untuk kebaikan. Betul, asal nanti kita akan sesuaikan dengan permintaannya apa, terus kemudian nanti diberikannya apa, nanti akan kami akomodir semuanya. Artinya semuanya bisa saling membantu di dalam rumah sakit Sultan Agung Banjarbaru. Masya Allah, tabarakallah. Betul. Tepuk tangan sekali lagi dong. Masya Allah. Amin. Doakan kami.
Amin. Insyaallah Rumah Sakit Islam Sultan Banjarbaru bisa memberikan yang terbaik dok, pelayanan Amin. kesehatan utamanya sesuai dengan tagline tadi, berkhidmat untuk menyelamatkan umat. Amin. Itu. Saya pun juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada dokter yang sudah memberikan informasi edukasi yang sangat berharga sekali baik untuk saya dan juga sahabat Sultan dimanapun berada seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih Mas Wi, semoga ini bisa menjadi kebaikan kita bersama. Amin ya Allah karim, amin ya rabbal Semoga alamin. sahabat Sultan nanti bisa memanfaatkan ini dengan baik dan jangan malu untuk nanya. Jangan malu untuk tanya. Nah, itu yang paling penting. Jangan malu untuk bertanya sahabat Sultan. Nanti sesat di jalan. Nanti sesat di jalan. Jadi ke alamat palsu nanti. Salah alamat dokter. Salah alamat. Yang seharusnya tidak marah-marah malah jadi marah-marah gitu karena tidak tahu gitu karena kan. nggak ada literasi tadi ya dokter ya. Betul. Baik. Oke, terima kasih sahabat Sultan juga yang sampai saat ini masih mendengarkan. Semoga bermanfaat. Ada satu pantun lagi nih dokter. Cakep. Oke, ambil cucian di rumah Desi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh sahabat Sultan yang sudah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya video ini, program My Talk Show hari ini bisa memberikan edukasi, informasi yang bermanfaat kepada sahabat Sultan semua. Nantikan lagi konten-konten kami, stay tune di media sosial kami, di YouTube channel kami. Insya Allah kami akan senantiasa memberikan informasi yang bermanfaat kepada sahabat Sultan semua. Saya Suhi Ramzini, mohon maaf atas salah kata, tutur kata pribadi yang kurang baik dan berkenan pada saat penyampaian kepada dokter juga. Saya minta maaf, minta rela jika ada hal yang kurang berkenan disampaikan. Terima kasih, jazakumullah khair kepada sahabat Sultan semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di Sultan Podcast, solusi kesehatan layanan terdepan.